Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Sebelumnya saya doakan semoga kalian semuanya diberikan rezeki lancar, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ini aku buru-buru banget, tapi aku pengen menyampaikan sesuatu yang terlewat di dalam hatiku, pikiranku. Nah, ini motivasi buat saya sendiri juga. Saya setiap harinya tuh selain melihat motivasi, setelah itu saya praktekkan gitu. Alhamdulillah itu berpengaruh banget dalam hidupku, teman-teman. Jadi buat kalian juga seperti itu ya. Biar kita tuh tetap punya spirit semangat gitu. Kalau pas kita lagi pikirannya lagi down gitu, biar kita tuh lebih bisa, oh gimana ini caranya untuk wake up lagi gitu. Terus biar kita tuh apa ya istilahnya menjalani semuanya tuh cari solusi lah gitu, bukan istilahnya kalau kita misalnya kayak aduh capek nih gitu, kalau kita nggak cari solusi teman-teman itu akan terus menerus seperti itu dan berakibat nggak bagus. Karena dengan satu keluhan aja boleh kita mengeluh, tapi cuman beberapa menit setelah itu kita harus cari sesuatu hal yang bisa membuat memicu kita untuk bisa lebih bangkit lagi, melupakan itu tadi gitu. Namanya juga manusia ya kan. Nah teman-teman, ini mau lebaran sebentar lagi dan malam ini maleman. Jadi suamiku tuh bilang tadi nanti malam mau maleman, butuh takir teman-teman. Kalau maleman itu kan bawa takir. Ya udah akhirnya aku pesankan. Karena aku di rumah itu juga belum praktek untuk masak selamatan maleman, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kemana-mana istilahnya ada acara yang memang bawa takir dan lain-lain, itu aku selalu pesan teman-teman. Alhamdulillahnya tuh ada sekarang tuh kan semuanya dimudahkan, yang terpenting tuh ada ininya ya kan. Kalau aku sih nggak mau ribet teman-teman. Kalau pas ada waktu mungkin belajar ya oke gitu loh. Kalau pas lagi memang kok nggak ada waktu, ya udah akhirnya cari aja yang mudah gitu. Kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit dan menjadikan pikiran kita tuh kayak aduh harus dipaksakan seperti itu. Menurut aku sih nggak baik gitu. Hari ini aku mau menyampaikan sesuatu karena mau lebaran kayak gini, semua orang yang lagi di perantauan dan lain-lain. Sebenarnya gini ya, siapapun itu tidak ada yang pelit kalau kita memang ada, tapi kita sebagai orang, kita sebaiknya menjaga lisan gitu. Kalau aku sendiri ya, belajar dari pengalaman aku sendiri, yang dulu tuh sering gampang, misalnya kayak ada orang yang seperti ini. Dia tuh nggak baik sama anaknya, sama ibunya atau sama saudaranya, sama siapa gitu. Nggak baiknya tuh dalam hal apa dulu gitu loh. Mungkin kalau tenaga dan kalau memang jaraknya tuh nggak jauh, itu apa boleh lah dikatakan seperti itu ya. Kalau nggak baik mungkin kok nggak membantu tenaga dan lain-lain mungkin bisa lah gitu. Tapi dengan saya eh, berumah tangga ini teman-teman tuh aku sudah banyak mengerti. Ternyata dari aku yang dulu tuh kayak orang bilang ini nggak baik, itu nggak baik, itu aku selalu oh iya ya nggak baik ya dia gitu. Tapi setelah aku berumah tangga ini, jarakku sama keluarga sama mama aku, rumahnya mama itu kan lumayan jauh ya, 45 menitan gitu kalau naik motor. Nah, terus ada orang yang bilang juga kok jarang kesini. Mungkin aku kan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Terkadang juga ada seminggu sekali, nggak pastilah. Pokoknya melihat senggangnya teman-teman, karena aku sama suami juga lagi merintis. Kalau dulu itu kita masih bingung kalau kita ke rumah orang tua terus istilahnya tuh kayak belum ngerasa ada pekerjaan gitu kan lebih. Nah teman-teman, dari situ tuh aku sekarang lebih ngerti, aduh ada itu ada bledek teman-teman, ini musim hujan, ada suara petir. Nah jadinya aku lebih ngerti sekarang tuh, lebih ngerti bahwa yang dikatakan orang-orang itu nggak baik atau apa penilaian orang yang memang dilihat itu uh, yang mereka tahu aja, misalnya oh kok nggak datang ke sini, nggak jowo kayak gitu. Tapi aku lebih menelusuri ke dalam, mungkin mereka lagi ada gini setelah aku sendiri ngalami gitu loh. Jadi aku tuh kayak ngerasa ya Allah, aku ternyata juga pernah di posisi itu yang dimana orang pada bilang itu nggak baik, itu apa, itu aku langsung percaya meskipun aku nggak nimbrung, tapi iya ya gitu loh. Misalnya kayak masa sih iya ya gitu, terus dalam hati tuh kayak oh iya dia nggak baik gitu loh, walaupun aku nggak ikutan gacor yang bagaimana gitu. Pernah punya pikiran gitu sama orang yang kayak gitu misalnya diceritain. Nah dari sini juga aku tuh ngerti, aku
di perantauan juga ini, kita semua yang di perantauan itu tentunya memikirkan yang di rumah ya, kita kesini bagaimana itu tentunya kalau kita masih punya dasarnya tahu di rumah itu bagaimana, memang sungguh-sungguh untuk bekerja, memperbaiki semuanya, ekonomi dan lain-lain, tentunya kita selalu ingat ini orang tua, orang yang terdekat ya, terutama orang tua, kayak kalau sudah suami atau istri ya, itu anak, dan itulah pokoknya nanti kalau sudah lebih atau apa pasti kita memikirkan ke yang lainnya. Tapi nah dari situ juga kok nggak baik nih, kok nggak gini gitu, aku tuh ngerasa sendiri karena kita sebagai kerja jauh ya, kerja menyempatkan waktu, tapi ini yang aku pikirkan juga di saat mau lebaran kayak gini. Tapi ya namanya sudah berumah tangga dan lain-lain itu ada bagi-bagi gitu teman-teman ya, aku kerja ke sini kan juga nggak mau merepotkan orang tua nantinya di rumah, jadi mikir juga untuk nabung masa depan biar nggak ngerepotin orang tua. Kalau syukur-syukur bisa nanti kalau apa istilahnya ada sesuatu yang bagaimana gitu bisa ngebantu orang tua gitu nantinya gitu. Terus kalau kayak gini tuh kayak apa ya, ngerasa banget harusnya kayak gini tuh untuk lebaran untuk apa sudah mencukup semuanya ke orang tua, ke semuanya lah gitu. Tapi apalagi apalah daya gitu, semuanya tuh nggak mampu kita raih gitu. Dari situ aku baru ngerti gitu loh, baru ngertinya tuh oh iya kalau dulu kan mungkin masih belum menikah istilahnya mau ngapain gitu, belum punya apa ya, belum punya masa depan sendiri yang kayak gitu tuh udah ya udah nanti kita cari lagi gitu loh. Tapi kalau sudah menikah kayak gini lebih ke memikirkan orang tua tuh, lebih sedih orang tuaku ya, lebih sedih melihat anaknya tuh yang kurang, melihat anaknya tuh yang nanti tuh kebingungan kayak gitu. Jadi aku tuh lebih ke memikirkan nantinya gitu teman-teman. Jadi makanya kalau setiap gaji atau apa gitu kayak munyer nih gitu, untuk ini untuk itu gitu, udah kayak gini belum gaji, setelah nerima gaji itu sudah mikirkan nanti apalagi. Makanya aku juga salut sama teman-teman juga yang mempunyai sudah mempunyai anak yang SMA, terus satunya kuliah, satunya SD, 3 anak kayak gitu, terus yang ini baru masuk apa gitu, terus bayar ini bayar itu gitu, terus mereka membicarakan perincian sampai nggak punya tabungan. Tapi aku salut sama ibu-ibu yang bilang bahwa tabungannya itu adalah anaknya, tapi bukan berarti katanya bukan berarti dia tuh nanti akan betok gitu loh teman-teman, nggak berharap yang bagaimana itu, biarlah yang terpenting dia bisa menyekolahkan anaknya, bukan berarti disekolahkan terus itu kamu harus balik nih kayak gitu, enggak. Tapi melihat perjuangan para ibu-ibu yang di sini ya teman-teman, aku mendengarkan ceritanya ibu-ibu yang di sini, dia menguliahkan anaknya atau apa ya, namanya orang tua doanya kan yang baik, anaknya sukses terus jadi anak berbakti, anak yang baik, pokoknya semuanya gitu. Bukan berarti setelah kayak disekolahkan gitu minta kayak balikin gitu loh, dari itu on kalau dapat terus balikin, enggak. Tapi kepengen anaknya nanti untuk punya kehidupan tuh lebih enak dan enggak seperti orang tuanya gitu. Biarlah orang tuanya yang bersusah-susah payah berjuang-juang seperti itu, biarlah anaknya nanti tinggal mendapatkan pekerjaan yang enak, terus jadi anak yang baik, terus mendapatkan istri atau suami yang baik gitu, kehidupan yang layak, yang nggak usah bersusah payah seperti orang tuanya yang harus berpisah sama anaknya apa untuk mendapatkan rezeki itu, untuk menyekolahkan berpisah jauh bertahun-tahun, bahkan pulangnya tuh cuma beberapa minggu gitu. Dari sini banyak banget pengalaman yang aku dapatkan dari aku melihat ataupun mendengarkan cerita dari teman-teman seperantauan, itu benar-benar wah, ternyata belum ada apa-apanya nih kalau aku yang selalu misalnya mengeluh kayak aduh buat ini kurang, buat itu kurang, belum bisa ngasih ini, belum ini gitu. Sementara banyak ibu-ibu di sana tuh yang berjuang, yang sudah kembali lagi ya, ini nggak bisa juga aku memikirkan seperti itu karena Gusti Allah tuh sudah tahu takaran kita. Dan menurut aku setiap cerita kita manusia itu masing-masing itu punya cerita, dan kita nggak boleh menyamakan ataupun kayak dia kayak gini kayak gitu gitu. Kita ada porsinya masing-masing di setiap jalan hidup manusia itu gitu loh. Jadi nggak bisa kayak wah enak dia kan belum punya anak gini-gini, enggak seperti itu juga gitu. Pasti ada yang lain yang orang itu bilang yang apa, yang istilahnya yang sudah punya anak itu bilang ada permasalahan yang berbeda juga gitu, yang belum tentu orang lain juga bisa di posisi kita. Jadi
langkah yang terbaik adalah kita mensyukuri aja, mensyukuri apa cerita kita. Dari sini aku sudah tahu setiap apapun itu pasti ada jalan ceritanya, dan untuk melihat gambaran seperti itu, uh, kita dikasih lihat nih dengan cerita orang yang seperti itu, seperti ini, seperti itu buat pelajaran dan jangan mencela gitu teman-teman. Setiap apapun itu jangan mencela, karena kita dikasih gambaran kalau misalnya kayak gini kamu bisa mikir untuk kehidupan kamu, jangan seperti ini gitu loh. Itu menurut aku benar-benar pelajaran yang nyata, yang kita harus bisa merangkainya sendiri apa maksud dari ini semuanya gitu. Nah, makanya aku senang banget kalau melihat mendengar ke cerita orang, ataupun melihat istilahnya kayak oh orang ini bagaimana, terus cerita-ceritanya itu bukan seneng yang bagaimana ya, menurut aku itu adalah pelajaran hidup banget gitu. Pelajaran hidup banget bahwa kita belajar tuh nggak juga dari buku ya, dari buku ya, dari informasi ya, dari media ya, tapi setelah itu kita dari kehidupan ini setiap harinya, mungkin tetangga kita ataupun siapa itu semuanya ada pelajaran, kita harus bisa memetiknya dari situ. Dan dari sini kita nanti akan bisa lebih, ya kalau aku sendiri gitu cara belajarku, bisa lebih ngena banget. Dan oh iya, dari sini berarti aku harus bersyukur gitu, oh dari sini berarti nggak bagus ya, aku kok ada yang sifat seperti itu yang dilihat misalnya kayak tetanggaku itu, kalau aku terusin nanti akhirnya seperti itu gitu loh. Ada gambaran-gambaran seperti itu teman-teman. Ya, pokoknya kita harus selalu belajar dalam hidup ini, mensyukuri sampai detik ini juga, karena aku dari umur 16 tahun, bahkan aku dari SD itu sudah diajarkan untuk mandiri sama orang tuaku. Bukan berarti lepas tangan, enggak, tapi sudah dikasih tahu, disuruh nabung, dikasih celengan, dibelikan celengan, dan itu setiap harinya, setiap aku ada uang itu aku masukin gitu. Dan orang tuaku juga ngajarin ini emas, kalau suatu saat apa uang kamu ini ngumpul dibelikan emas, dan emas ini bisa dijual lagi kalau kamu butuh uang. Itu masih ingat dalam memoriku, dan aku berterima kasih sama mamaku yang sudah mengajariku itu sampai saat ini tetap aku bawa pelajaran itu. Dari aku kecil itu, mamaku ngajarin aku tuh bermanfaat banget dalam rumah tangga juga gitu. Dan ya dari sini banyak banget sih yang aku petik gitu, dari sampai aku tuh kayak umur berapa ya, aku yang sudah itu yang aku rasakan tuh kan 16 tahun ya, yang lebihnya itu sebenarnya sudah diajarin yang seperti itu teman-teman, sudah diajarin. Tapi yang benar-benar aku keluar dari rumah dan aku jauh dari orang tua itu kan di Hongkong sini gitu. Nah dari situ sudah tertanamlah kayak masa muda, amarah, terus pengen sukses, pengen ini, itu semuanya sudah bertarung, sudah aku lalui gitu. Terus hingga menemukan titik di mana oke, ini hidup, hidup itu ada batasnya, itu setiap manusia. Dan dari situ juga mengajarkan aku bahwa nggak cuman tentang cari uang aja gitu, tapi banyak banget seperti ibadah, bersilaturahmi, terus keluarga itu bagaimana. Jadi semuanya itu kalau pengen aku pelajari gitu. Walaupun kayaknya sih nggak semudah itu ya teman-teman, nggak sebijak itu, nggak semudah itu juga. Tapi aku selalu berusaha melihat, mendengarkan motivasi juga yang ada sangkut pautnya, memang ada dengan keluarga, bagaimana seorang istri, bagaimana suami, pasangan suami istri, terus bagaimana kita jadi anak gitu loh. Biar kita ada bekal. Kita belajar dari mana aja, sekarang juga lebih mudah kita belajarnya karena ada media, ada apapun itu kita bisa tinggal googling gitu, mau cari apa aja. Oke teman-teman, karena anaknya mbakku mau kesini, jadi aku mau lanjut kerja lagi. Terima kasih yang sudah menyimak, dan semoga apa yang kami semoga bermanfaat buat kita semuanya, saling belajar. Dan mungkin ya untuk kata-kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar ini untuk merangkai kata-kata, menurut aku tuh nggak semudah itu, tapi aku selalu berusaha dan belajar bisa ngomong yang dimengerti orang gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.